Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas menulis. Sekarang kita memasuki tema penulisan ya teman-teman. Tema penulisan part 1. Tema penulisan ada banyak ya teman-teman. Yang pertama ialah tema secara umum ya. Tema umum ialah tema yang tidak spesifik dan sangat global atau mudah dicerna atau mudah diterima oleh setiap kalangan. Jadi tema yang tidak berat dan bukan spesifik ya, tema yang sangat umum. Tulisan ini bisa diterima oleh setiap kalangan dan oleh berbagai umur juga bisa diterima karena sangat umum sekali. Seperti contoh yang pertama, setiap bangun tidur aku pasti langsung membersihkan tempat tidurku. Setiap bangun tidur aku pasti langsung membersihkan tempat tidurku. Nah, ini sangat umum sekali ya teman-teman. Bisa dibaca oleh pembaca siapa saja ya. Bisa dibaca oleh anak-anak, bisa dibaca oleh dewasa, dan temanya pun bukan tema yang berat dan bukan tema yang spesifik ya teman-teman. Temanya sangat umum sekali. Terus contoh selanjutnya yang tema bersifat umum ialah waktu pertama kali melihat anakku pergi ke sekolah tanpa aku temani, aku merasa bangga dengannya ya. Waktu pertama kali melihat anakku pergi ke sekolah tanpa aku temani, aku merasa bangga dengannya. Nah, kita langsung tahu ya teman-teman, langsung bisa mengerti tanpa usah dicerna lagi. Pas waktu baca tulisan kita langsung mengerti ya apa maksud dari tulisan tersebut ya. Waktu aku pertama kali melihat anakku pergi ke sekolah tanpa aku temani, aku merasa bangga dengannya. Nah, kita tahu ya. Kita tahu maksud dari tulisan tersebut ialah orang tua yang bangga ketika anaknya mandiri. Dia pergi ke sekolah tanpa ditemani orang tuanya. Maka orang tuanya sangat bangga dengan dia ya. Jadi ini tema yang sangat umum. Terus contoh selanjutnya, aku melihat matamu kok berair ya. Aku melihat matamu kok berair ya. Nah, ini juga masih umum temanya, belum spesifik. Saya kasih contoh lagi supaya lebih mengerti lagi tema yang umum. Misalkan aku pergi ke kantor setiap aku pergi ke kantor pasti aku selalu sarapan. Aku selalu sarapan. Nah, ini umum sekali ya teman-teman. Tema yang umum dan tidak berat ya tulisannya. Ringan-ringan saja. Setiap aku pergi ke kantor pasti aku selalu sarapan. Nah, teman-teman yang membaca pasti akan mengerti ya, tanpa harus mencerna dari tulisan ini karena dia sifatnya umum. Terus contoh selanjutnya, dia adalah penjaga toko. Dia adalah penjaga toko
di sebelah tokoku. Nah, ini umum. Dia adalah penjaga toko di sebelah tokoku. Berarti aku punya toko, di sebelahnya ada toko. Nah, dia itu penjaganya ya. Sangat bisa dimengerti ya tulisannya tanpa harus mencerna lebih dalam lagi. Terus contoh selanjutnya, tulisan yang bersifat umum ialah tukang becak itu adalah tetanggaku. Tukang becak itu adalah tetanggaku. Nah, ini juga tema umum yang bisa dimengerti. Tukang becak tukang becak itu adalah tetanggaku. Gampang ya teman-teman, tema yang umum, dan dengan sekali baca pembacanya akan mengerti apa maksud tulisan yang kita tulis. Contoh lagi, temanku adalah tukang ojek. Nah, temanku adalah tukang ojek atau tukang sayur ya. Tukang sayur. Temanku adalah tukang sayur. Nah, ini temanya yang bersifat umum. Terakhir, kita kasih contoh lagi yang spesifik, yang umum bukan spesifik. Aku lari pagi kemarin aku lari pagi di Monas. Nah, kemarin aku lari pagi di Monas. Nah, inilah teman-teman yang tulisan yang bertemakan umum. Tema umum adalah tema yang tidak spesifik, sangat global dan mudah dicerna oleh setiap kalangan. Contohnya tadi, setiap aku pergi ke kantor, pasti aku selalu sarapan. Ini umum sekali. Terus, dia adalah penjaga toko di sebelah tokoku. Tukang becak itu adalah tetanggaku. Ngapain? Tetanggaku. Ini umum. Temanku adalah tukang sayur. Nah, ini sangat umum sekali. Kemarin aku lari pagi di Monas. Nah, ini tema-tema yang bersifat umum ya teman-teman. Sekarang teman-teman bikin tugas latihan, buat 5 tulisan. Terserah mau panjang atau mau pendek, minimal 1 baris. Buat 5 tulisan dengan temanya umum, seperti contoh yang sudah saya berikan ya teman-teman. Jangan males ya teman-teman. Untuk menjadi seorang penulis, jangan males menulis. Kalau Anda males menulis, berarti Anda bukan seorang penulis ya. Karena seorang penulis ialah dia sering menulis ya. Next,